Mahfud bongkar beda data transaksi janggal 349 triliun rupiah. Senggol nama Heru Pambudi. Data agregat. Ya, berikutnya. Halaman berikutnya. Data agregat transaksi keuangan. Nih. Transaksi keuangan yang 349 triliun itu dibagi ke tiga kelompok. Satu, transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan. Kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya 3 triliun. Yang benar 35 triliun. Ya, nanti Anda datang, nanti Anda ambil. Kemudian transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Itu besarnya 53 triliun. Plus sekian. Kemudian transaksi keuangan terkait kewenangan Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPU yang belum diperoleh data sebesar 260,1 sehingga jumlahnya 349 triliun fix. Nanti kita tunjukkan suratnya. Nah, ketika ditanya ke menteri, menterinya kaget karena tidak masuk laporannya. Karena yang menerima surat by hand itu ya orang yang ada di situ yang bilang ke Bu Sri Mulyani, Bu, udah ada surat itu loh. Kata PPATK, ini suratnya. Baru dijelaskan tapi beda. Ini laporannya pencucian uang di bidang bea cukai, lalu yang dihitung pajaknya sedikit dong. Tadinya berapa yang terlibat nih? Yang terlibat di sini jumlah entitasnya itu dari Kementerian Keuangan 491 orang. Jangan bicara Rafael misalnya. Rafael udah ditangkap, selesai loh. Di laporan ini ada jaringannya. Bukan Rafaelnya. Rafael selesai udah ditangkap itu kan pidananya, bukan tindak pidana pencucian uang. Kalau saya ketangkap korupsi, loh, istri saya, anak saya, ayah saya, apalagi perusahaan cangkang gitu. Kan banyak itu entitasnya. Nah, yang kasus 189 itu saudara adalah ya itu untuk 15 entitas tapi hanya dikeluarkan satu entitas. Padahal di laporan kami 15 nih, ini, lalu diambil satu, ini sudah selesai pajak katanya. Mahfud bongkar beda data transaksi janggal 349 rupiah T. Senggol nama Heru Pambudi. Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan mengapa terjadi perbedaan data dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal transaksi janggal 349 triliun rupiah. Mahfud mengatakan perbedaan itu terjadi dalam menafsirkan data. Dalam paparannya, perbedaan ada di kelompok pertama transaksi mencurigakan di pegawai Kemenkeu. Mahfud memang membagi 3 kelompok soal transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Data yang dimiliki Mahfud pada kelompok pertama tertulis sebesar 35 triliun rupiah, sementara Sri Mulyani 3 triliun rupiah. Menurut Mahfud, perbedaan itu terjadi karena Kementerian Keuangan hanya mengambil data yang merupakan pegawainya saja, maka jumlahnya 3 triliun rupiah itu. Kemenkeu 3,3 triliun rupiah padahal kami tulisnya 35 rupiah, diambil dipisah rangkaiannya, yang ini pegawai keuangan aja. Padahal ini kan rangkaian main pencucian uang dipisah karena ini orang luar katanya, kata Mahfud dalam rapat dengan Komisi 3 kemarin, dikutip Jumat tanggal 30 Maret tahun 2023. Mahfud menjelaskan identifikasi yang dilakukan PPATK bisa menemukan jumlah transaksi janggal dengan menghitung semua orang yang terlibat di dalamnya.
Sementara pihak Kemenkeu hanya melihat dari pegawai Kemenkeu yang terlibat. Bu Sri Mulyani itu menerangkan begini, kalau PPATK itu kan rombongan ya. Misalnya Rafael, itu kan ada rombongannya, ketika diperiksa oleh Sri Mulyani satu yang diambil. Sama dengan ini tadi, jadi ini rombongan. Namanya pencucian uang, kalau nggak banyak namanya bukan pencucian uang. Kalau satu korupsi, kalau pencucian uang itu di belakangnya itu loh namanya, beber Mahfud. Senggol nama Heru Pambudi. Mahfud menjelaskan soal bagian dari transaksi janggal 349 triliun rupiah. Dalam total itu ada angka 189 triliun rupiah yang merupakan dugaan pencucian uang di lingkungan Bea dan Cukai. Diketahui jumlah transaksi itu dugaan pencucian uang di importasi emas batangan. Mahfud pun mengatakan sebenarnya laporan transaksi janggal 189 triliun rupiah sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan sejak 2017. Saat itu yang menerima laporan tersebut salah satunya adalah mantan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi. Awalnya Mahfud menerangkan kasus transaksi janggal dan dugaan pencucian uang itu diserahkan PPATK langsung dengan data laporan. Penyerahan dilakukan pada tanggal 13 November tahun 2017. Di sini kasus mengenai tadi yang 189 triliun rupiah ini tidak bisa diserahkan dengan surat karena sensitif. Oleh sebab itu diserahkan by hand per tanggal 13 November tahun 2017, ujarnya. Ia juga menyebutkan sejumlah nama yang menerima laporan tersebut, mulai dari mantan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, ex-Irjen Kemenkeu Sumiati, kemudian ada dua nama lain dari Itjen Kemenkeu dan Ditjen Bea dan Cukai. Ini yang serahkan ketuanya Pak Badarudin, Pak Dian Ediana, kemudian Heru Pambudi dari Dirjen Bea Cukai, lalu Sumiati Irjennya. Ini ada tanda tangan semua nih bahwa 2013 kasus ini masuk, tutur Mahfud. Kelompok transaksi janggal 349 triliun rupiah. Mahfud telah membagi transaksi janggal tersebut ke dalam 3 kelompok laporan hasil analisis LA. Pertama adalah kelompok transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kemenkeu. Namun, kata Mahfud, angkanya berbeda dengan yang sudah disampaikan Menkes Sri Mulyani Indrawati. Angka yang disampaikan Sri Mulyani adalah 3,3 triliun rupiah, sementara angka versi Mahfud adalah 35 triliun rupiah. Data agregat transaksi keuangan yang 349 triliun rupiah itu dibagi ke dalam 3 kelompok. 1. Transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan. Kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya 3 triliun rupiah, yang benar 35 triliun rupiah. Datanya ini nanti Anda ambil, katanya. Kedua, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan dan pihak lain sebesar 53 triliun rupiah. Ketiga, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan kementerian sebagai pendidik TPA dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenkeu sebesar 260 triliun rupiah sehingga jumlahnya 349 triliun rupiah.